Hey ho Pop gengs. Beberapa waktu lalu, iring-iringan tank milik Rusia terekam kamera membawa bendera Uni Soviet. Berita ini kemudian memperkuat spekulasi tentang niatan Putin untuk mengembalikan Uni Soviet. Wajar sih ada niat seperti itu. Uni Soviet adalah salah satu dari dua negara adidaya yang pernah ada bersama Amerika Serikat. Uni Republik Sosialis Soviet, nama resminya, muncul setelah Revolusi Rusia di tahun 1917 yang menggulingkan kekaisaran terbesar di dunia saat itu, yaitu Kekaisaran Rusia. Tidak cuma Federasi Rusia, Uni Soviet sebenarnya adalah gabungan dari beberapa Republik Soviet. Dengan luas wilayah dan populasi besar, serta kekuatan militer yang dikdaya, Uni Soviet menjelma menjadi kekuatan raksasa di dunia. Namun usianya tidak cukup 70 tahun, dirongrong oleh kondisi ekonomi, ketidakpuasan rakyat, serta politik global pasca Perang Dingin. Di akhir 1991, Uni Soviet resmi bubar sebagai sebuah federasi. Dan dimulailah perjalanan nasib masing-masing 15 negara pecahannya. Bagaimanakah nasib bekas anggotanya? Kita mulai dari Soviet Rusia yang menjadi Federasi Rusia, wilayah terluas di antara ex-Soviet lainnya. Dulunya pusat kendali, administrasi, militer, politik, dan ekonomi Uni Soviet berada di Moskow. Makanya negara ini menjadi pewaris dari peninggalan Uni Soviet. Kejayaan, kekuatan, pengaruh, hingga musuh-musuh dan kawan-kawan politiknya. Bahkan dalam hubungan internasional, Rusia dikenal sebagai penerus Uni Soviet, mengambil alih kursi permanen di Dewan Keamanan PBB, dan menggantikan posisi keanggotaan di organisasi internasional lainnya. Jangan lupakan utangnya juga, kekayaannya, dan yang terpenting adalah warisan cadangan senjata nuklir terbesar di dunia. Kemudian Ukraina sendiri menggelar referendum kemerdekaan di tanggal 1 Desember 1991, seminggu sebelum Persemakmuran Negara-Negara Merdeka dibentuk atau CIS, dan telah menyatakan diri berpisah dari Uni Soviet sejak tanggal 24 Agustus 1991. Kemudian di tahun 2018, Ukraina keluar dari CIS setelah Rusia mencaplok Crimea. Ukraina adalah daratan terluas kedua di Eropa setelah Rusia. Wilayah-wilayah yang masuk dalam administrasi Ukraina saat ini adalah kota-kota penting sejak masa kuno. Salah satunya adalah Kiev, ibu kota Ukraina, dan ibu kota Kievan Rus, monarki pendahulu Kekaisaran Rusia. Di tempat ini terdapat rem listrik pertama yang dibuat di era Kekaisaran Rusia. Sejak dulu, Ukraina adalah pemasok hasil pertanian dan kini menjadi pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Makanya Republik semi-presidensial ini lumayan geol di pergaulan Eropa Timur, bukan hanya karena geopolitiknya. Dan sekarang dipimpin oleh komedian kawakan Zelensky. Selain Ukraina, Rusia, ada juga dua negara pendiri Uni Soviet dan Persemakmuran, yang semuanya berada di kawasan Eropa Timur. Pertama adalah Moldova, juga tempat bangsa Slavia menyebar. Deklarasi kemerdekaan tanggal 27 Agustus 1991, lalu membentuk CIS. Kini rumornya Moldova ingin gabung ke Uni Eropa, tapi masih mengimpor sumber daya dari Rusia, seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Moldova adalah negara termiskin di Eropa, tapi memiliki area lahan anggur yang cukup luas, sekitar 147.000 hektar. Di Eropa, wine Moldova sangat terkenal. Negara kedua adalah Belarusia. Nah, ini sering banget ya disebut wilayah penting dalam sejarah penyebaran bangsa Slavia, sisa-sisa kebesaran Kekaisaran Rusia, hingga kedikdayaan Uni Soviet. Setelah deklarasi kemerdekaan 25 Agustus 1991, Belarusia menjadi negara republik. Alexander Grigorievics Lukashenko menjadi presiden sejak tahun 1994 dan tidak tergantikan sampai sekarang. Belarusia sendiri kekeh mendekatkan diri dengan Rusia. Apalagi sampai detik ini secara ekonomi, Belarusia ini bergantung kepada Rusia dalam impor sumber daya alam. Tapi untuk industri manufaktur, Belarusia termasuk yang termaju di dunia sejak keruntuhan Uni Soviet.
Tapi nih yang paling membuat pusing pemimpin Uni Soviet dan Rusia kini adalah trio Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Negara yang dekat dengan Laut Baltik yang bergabung di NATO dan Majelis Eropa. Gimana gak uring-uringan Rusia? 3 negara ini menolak dikatakan sebagai bekas Uni Soviet. Sebenarnya ini berangkat dari sejarahnya. Lituania itu baru disovietisasi di era Stalin di tahun 1940. Sampai tahun 1989, era Gorbachev, Lituania udah teriak-teriak pengen bebas. Barulah di tahun 1990, pemulihan kemerdekaan dilakukan. Artinya, Lituania salah satu yang pertama cabut dari Uni Soviet. Tahun 1991 mereka masuk PBB dan menolak masuk CIS. Mereka ini lebih condong membangun kemitraan dengan Uni Eropa. Lituania di era Kievan Rus pernah membangun persemakmuran bersama Polandia dan menduduki wilayah Rusia sebelum ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia. Jadi wajar aja kalau mereka merasa hebat. Negara bermata uang euro ini kini dipimpin oleh Gitana Gauseda sebagai presidennya dan Ingrida Simonye sebagai Perdana Menteri. Untuk semua negara Baltik, Lituania lah yang paling makmur dan semakin melonjak semenjak bergabung dengan Uni Eropa. Ia pun disebut sebagai macannya Baltik. Sedangkan nih rekannya Latvia adalah negara berbentuk republik parlementer yang saat ini Egils Levits menjadi presiden dan Artūrs Krišjānis Kariņš menjadi Perdana Menteri. Namanya ribet-ribet ya. Juga baru disovietisasi di tahun 1940-an. Kemerdekaannya diumumkan tanggal 4 Mei 1990. Dan pemulihan kemerdekaannya baru dilakukan tanggal 21 Agustus 1991. 1999 mereka ini jadi anggota WTO atau WTO. 2004 gabunglah ke Uni Eropa. Dan resmi menggunakan euro sebagai mata uang sejak 1 Januari 2014. Sejak tahun 2004, pertumbuhan PDB tahunnya itu mencapai 8,5% dan inflasi sebesar 6,2%. Dan sejak tahun 2000, Latvia ini adalah salah satu negara Eropa yang PDB-nya terbesar, berpenduduk sekitar 2 juta jiwa di wilayah sekitar 64.589 km persegi. Negara ini juga menjadi salah satu negara berpenduduk sedikit di Eropa. Nah, salah satu dari trio Baltik yang juga telah lama mendeklarasikan kemerdekaan sejak 6 September 1991. Namun baru dipulihkan sejak 20 Agustus 1991 dan ikut bergabung ke Uni Eropa di tahun 2004. Ekonomi Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal pendapatan menurut Bank Dunia. Tanggal 1 Januari 2011, Estonia menggunakan euro dan menjadi negara anggota zona euro ke-17. Estonia menghasilkan kira-kira 75% listrik yang dikonsumsinya. Sekitar 85% listrik itu dibangkitkan dengan serpih minyak yang ditambang di dalam negeri. 9% dari energi alternatif seperti kayu, gambut, dan biomasa menyumbang 9% produksi energi primer. 6% sisanya dari energi angin yang terbarukan. Oke lanjut, untuk wilayah Asia Tengah, bekas Uni Soviet ini ada 5 negara pecahan, yang semua namanya itu berakhir tan-tan-tan. Semuanya berafiliasi dengan Federasi Rusia, dan semuanya terkurung oleh daratan dan negara-negara lain. Yang pertama adalah Kazakhstan, wilayah terluas ke-9 di dunia dan kedua di antara pecahan Uni Soviet. Negara lintas benua, yang sebagian besar masuk di Asia Tengah, dan sebagian kecil Eropa Timur. Deklarasi kemerdekaannya itu di tanggal 6 Desember 1991 dan diakui dunia sejak tahun 1992. Dua kelompok etnis besar di negara ini adalah Rusia dan etnis Kazakh. Menyimpan cadangan besi yang besar untuk dunia, negara ini lebih mengandalkan pertanian dan perkebunan karena daratannya emang didominasi sama padang rumput. Secara ekonomi, mitra utama mereka itu adalah Rusia, tapi juga menandatangani kerjasama dengan Uni Eropa dan negara-negara di Asia Tengah. Seperti Uzbekistan, salah satu pecahan Uni Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 1991, tapi baru diakui dunia tanggal 26 Desember 1991. Negara yang berbatasan dengan Kazakhstan ini dihuni hampir 1 juta etnik Tajik yang serumpun sama Persia. Oh iya, negara ini sebagian besar terdiri dari daratan yang belum terpetakan. Yang terkenal dari negara ini adalah kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tengah. Beroperasi sejak tahun 2011,
Kereta ini menghubungkan ibu kota Uzbekistan, Tashkent, dengan kota Samarkand. Lalu kita geser ke bagian utaranya, juga terdapat negara bekas Uni Soviet yang masuk di kawasan Asia Tengah. Turkmenistan, yang mengumumkan kemerdekaannya tanggal 27 Oktober 1991, tapi baru diakui di bulan Desember tanggal 25, 1991. Juga masih bermitra nih sama Rusia secara ekonomi dan pertahanan, tapi udah membuka diri dengan kerjasama sama pihak lain. Tahun 2016, Turkmenistan menjadi negara dengan ekonomi ekspor terbesar ke-100 di dunia. Penduduk terbanyak di wilayahnya sendiri datang dari bangsa Turkmen. Dan populasi Rusia semakin menurun sejak tahun 1980-an menjadi 18% aja. Dua negara Asia bagian tengah lainnya adalah Tajikistan, negara terkecil di wilayah ini, yang mengumumkan kemerdekaannya itu nanti di bulan Desember 1991 dan baru disempurnakan tepat tanggal 25 Desember 1991. 96% populasinya itu beragama Islam dari etnik Tajik dan Rusia. Negara ini tergolong miskin, dipengaruhi oleh kondisi geografis dan populasi menanjak sedangkan lapangan kerjanya merosot. Di bagian barat, ada bekas Uni Soviet lainnya yaitu Kirgistan, yang penduduknya mayoritas dari etnis Kirgis, rumpun bangsa Turki. Tapi dengan pengaruh Rusia, Mongol, dan Persia. 64% penduduk di wilayah ini adalah warga Muslim. Untuk ekonomi, negara ini berada di urutan kedua negara termiskin di antara semua bekasnya Uni Soviet. Saat ini bergantung banget sih sama kerjasamanya bersama Rusia dan negara-negara tetangganya di Asia Tengah. Dari Baltik, Eropa Timur, Asia Tengah, beberapa bekas Uni Soviet datang juga ternyata dari wilayah Asia Barat Daya yang disebut sebagai negara-negara Kaukasus Selatan. Yang pertama adalah Georgia, negara yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet tanggal 9 April 1991. Sejak itu Georgia mendekatkan diri dengan Uni Eropa, membuat hubungan dengan Rusia memburuk, sampai diblokir dari kerjasama ekonomi, hingga pecah perang Rusia-Georgia tahun 2008. Sejak lama sih sebenarnya negara ini gak mau ikut dalam Uni Soviet. Setahun sejak keruntuhan Kekaisaran Rusia, Georgia sebenarnya udah membentuk negara republik, tapi Partai Komunis Rusia melakukan pendudukan ulang setahun sebelum Uni Soviet ini resmi terbentuk. Kedua adalah Republik Armenia yang dianggap sebagai tanah keturunan Nabi Nuh. Sempat berbentuk republik tahun 1918 setelah Kekaisaran Rusia runtuh. Hingga kemudian Tentara Merah mendudukinya di tahun 1990. Nah, setahun sebelum Uni Soviet bubar, Armenia mendahului rekan Soviet-Sovietnya mendeklarasikan kemerdekaan, yaitu 23 Agustus 1990. Lepas dari Uni Soviet, negara ini mengalami krisis panjang, salah satunya karena embargo ekonomi dan perang berkepanjangan. Selain berperang dengan raksasa Rusia, Georgia juga berperang nih sama Azerbaijan, salah satu negara Kaukasus Selatan yang juga bekasnya Uni Soviet. Perang ini disebut Perang Saudara, karena di masa Uni Soviet mereka adalah dua wilayah yang disatukan pemimpin Moskow ke dalam satu bentuk Soviet di tahun 1922, yakni Republik Sosialis Soviet Transkaukasia. Tahun 1936 pisah dan menjadi Soviet-Soviet sendiri. Azerbaijan sendiri mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet tanggal 31 Agustus 1991. Dihuni mayoritas Muslim Syiah keturunan Turki, negara ini menjadi anggota Dewan Eropa tahun 2001 dan menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Wah, sebagian besar masih membangun ekonomi yang amburadul pasca perpisahan ya, dan sebagian kecil menjadi negara makmur. Lalu bagaimana jika Uni Soviet bangkit kembali? Kamu bisa melihat kontennya di DP Explore sebelumnya.